pembelajaran prakarya dengan Ibu Mia. Mari kita belajar kerajinan bahan keras untuk kelas 9. Kerajinan dihasilkan manusia untuk memenuhi kebutuhan keseharian, namun juga dapat digunakan sebagai kepentingan ritual. Tidak sedikit pula kerajinan yang diperuntukkan sebagai pelengkap interior. Produk kerajinan sebagai pelengkap secara umum dapat kita kelompokkan berdasarkan kegunaannya, yakni untuk memperindah struktur bangunan, sebagai nilai tambah dari penampilan sebuah benda, pelengkap busana, dan sebagainya. Kerajinan pelengkap disebut juga sebagai kerajinan yang memiliki fungsi hias, sedangkan kerajinan yang memiliki fungsi pakai dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada kelas 8, kamu telah mempelajari produk kerajinan yang terbuat dari bahan limbah keras organik dan anorganik. Pada kelas 9 ini, kamu akan mempelajari produk kerajinan bahan keras alam dan buatan. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari kekayaan alam yang ada di daratan dan di lautan. Sedangkan bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat serta tahan lama. Mari kita lanjutkan dengan mempelajari 3 prinsip kerajinan bahan keras. Prinsip yang pertama adalah keunikan bahan kerajinan. Keunikan berdasarkan teknik pembuatannya. Contohnya seperti teknik ukiran, anyaman, ataupun cetakan. Selanjutnya, keunikan berdasarkan bahannya, seperti tekstur serat, bentuk, dan warna. Prinsip yang kedua adalah keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Muatan nilai adalah bentuk gagasan ataupun ide manusia melalui tindak cipta dan karsa yang ditentukan dari kreativitas pembuatnya sebelum melakukan proses berkarya. Dengan hadirnya sebuah konsep pada saat proses berkarya, maka produk yang kita hasilkan dapat dipilah berdasarkan nilainya. Di antaranya adalah nilai fungsional, nilai informatif, nilai simbolik, dan nilai presise. Yang terakhir adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Di dalam proses pembuatan desain, ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan agar desain tersebut layak untuk diproduksi. Di antaranya adalah faktor teknis yang meliputi metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, kemudian tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Faktor ekonomis yang meliputi pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasokan atau distribusi, kebijakan penciptaan atau hak cipta, nilai jual, dan keberadaan suku cadang seperti sumber daya bahan dan alat. Kemudian yang terakhir adalah selera masyarakat terhadap produk tersebut. Faktor ergonomis meliputi kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Faktor sains dan teknologi yang meliputi terdapat unsur kebaruan atau temuan baru seperti inovasi atau modifikasi, selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Faktor estetika yang meliputi
menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci atau detail, perupaan atau pewarnaan, dan kesan atau gubahan yang ditampilkan. Yang terakhir adalah faktor kondisi lingkungan yang meliputi nilai budaya dan kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Selanjutnya, mari kita lakukan observasi mengenai keragaman nilai pada produk kerajinan bahan keras. Buatlah tabel observasi kerajinan bahan keras dengan versi terbaikmu dan kumpulkanlah jika telah selesai. Nah, demikian untuk materi prinsip kerajinan bahan keras pada sesi ini. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Terima kasih.